Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Ariatul Laili dari Universitas Microskill semester 6. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil interview saya mengenai 5 agama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Mesya Putri dari agama Islam. Menurut saya, dari pertanyaan nomor 1, agama adalah aturan atau tata cara kita dalam kehidupan sehari-hari. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta, maupun dengan Tuhan. Cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat bervariasi, tergantung pada keyakinan individu dan ajaran agama yang dianut. Tapi umumnya, agama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berdoa, mengerjakan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Jadi intinya adalah menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama yang dipercayai. Halo, perkenalkan nama saya Adelia Margareta Tampubolon. Saya beragama Kristen Protestan. Agama menurut saya adalah sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan apa yang diyakini. Cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghormati hari besar agama lain seperti Idul Fitri, Nyepi, Natal, dan hari besar lainnya, ataupun membaca kitab suci dan menerapkannya untuk hidup bermasyarakat. Shalom, perkenalkan nama saya Wahyu Harapenta Barus, saya beragama Kristen. Agama adalah sebuah wadah di mana kita bisa berkumpul dan percaya kepada Sang Pencipta, seperti saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan agama dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara kita berdoa, beribadah kepada Tuhan, kemudian kita mengasihi orang tua dan sesama kita. Terima kasih, salam budaya saya, namo sahani budaya, namo budaya. Menurut saya, agama itu adalah sebuah sistem kepercayaan dan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita adalah seperti kegiatan sosial, saling tolong menolong, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Halo, perkenalkan nama saya Ega Yohanes Manihuruk. Menurut saya, agama adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh seseorang menurut dari kepercayaannya masing-masing. Menurut saya, dari pertanyaan nomor 2, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Karena tanpa agama kita bisa menjadi kacau. Kita tidak tahu arah tujuan hidup kita. Dengan beragama, kita dapat dihindarkan dari kekacauan serta mengarahkan hidup manusia menjadi lebih teratur dan tertib. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya agama dalam kehidupan disebabkan oleh sangat diperlukannya moral oleh manusia, karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, serta karena adanya perintah dan larangan dalam agama. Menurut saya, manusia membutuhkan agama di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pegangan hidup, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Mengapa manusia memerlukan agama? Agar manusia itu terarah, maksudnya agar manusia itu tidak mati dalam arti rohani. Agar manusia itu mengerti panggilan-panggilan Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Manusia sangat memerlukan agama dalam kegiatan sehari-hari kita. Kenapa? Jika seseorang yang belajar tentang agama, mereka akan berpikir terlebih dahulu sebelum mengerjakan segala sesuatu, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Menurut saya,
Setiap orang harus mempunyai agama masing-masing supaya mereka dapat mengutarakan kepercayaan mereka dalam agama apa. Misalkan saya sebagai agama Katolik, saya akan beribadah setiap minggu sesuai dengan ajaran dari agama saya. Menurut saya, dari pertanyaan nomor 3, pengaruh agama Islam dalam sehari-hari mencakup berbagai aspek kehidupan. Misalnya, salat. Umat muslim mengerjakan salat 5 kali dalam sehari agar menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Islam juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, adil, dan kasih sayang terhadap sesama yang membentuk perilaku sehari-hari muslim. Selain itu, berpuasa juga mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan rasa empati. Kemudian zakat. Memberikan zakat juga merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang memperkuat solidaritas sosial dan membantu yang membutuhkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pengaruh agama Kristen dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberikan kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindungi, rasa sukses, dan rasa puas. Semua itu berlanjut akan menjadi pendorong untuk saya berbuat baik untuk sesama. Pengaruh agama Kristen itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berdampak, seperti kita bisa mengerti, bisa mengasihi manusia sesama kita, bisa mengasihi orang tua kita bisa melayani contohnya, dan sebagainya. Ketiga, apa pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari? Pengaruh agama sangatlah besar atau merupakan utama dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan orang yang memiliki yang beragama, mau agama apapun, mereka akan memiliki rasa belas kasih, saling tolong menolong, kepercayaan diri dalam ini adalah kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa pengaruh agama dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut saya, pengaruhnya itu dapat membawa kita ke hal positif jika kita melakukan dan menjalankan agama kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan baik. Pertanyaan keempat, sebagai muslim, menurut saya, agama itu bukan diposisikan sebagai hanya ritual belaka, tetapi diposisikan menjadi suatu kebutuhan, sehingga dalam pelaksanaannya, agama itu bukan hanya sekedar formalitas atau menjadi pelarian atas ketidakberdayaan atau keputusasaan, melainkan agama itu memiliki peranan yang sangat penting sebagai spirit kehidupan yang aktual, sehingga manusia dalam menjalani kehidupannya harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Agama Kristen tidak diposisikan sebagai sekadar ritual terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, agama Kristen mengajarkan konsep integrasi, di mana keyakinan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan mengalir ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Kristen, iman dipandang sebagai suatu gaya hidup yang menyentuh setiap bagian kehidupan, bukan hanya sesuatu yang dilakukan pada waktu ibadah saja. Menurut saya, agama Kristen itu adalah sebuah spirit membuat manusia atau membuat kita manusia menjadi semangat, dimana ketika kita beragama dan berkumpul kepada Tuhan, artinya kita dikuatkan lewat kita berdoa, lewat kita berkumpul, lewat kita memuji Tuhan. Itu rasanya spirit kita atau semangat kita itu bertambah. Semua masalah, beban hidup kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Agama itu adalah sebuah spirit dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa dikatakan sebagai spirit? Karena dengan kita memiliki atau kita belajar tentang agama apapun, terutama saya agama Buddhis, selalu mengajarkan di mana itu kita harus belas kasih, saling tolong menolong, memiliki sifat kejujuran, tidak membohongi orang lain, tidak merugikan orang lain. Seperti agama Buddha selalu mengatakan metta, karuna, mudita, dan upeka, di mana itu adalah belas kasih,
dan lain sebagainya. Menurut agama saya, yaitu agama Katolik, agama ini diposisikan sebagai bentuk rasa kepercayaan kita kepada Yang Maha Kuasa, bagaimana kita menjalankannya, dan sebagai pondasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan kelima, menurut agama saya, Islam beragama itu harus sampai akar paling dasar. Agama itu tidak hanya menjadi sebuah identitas, tetapi harus menjadi suatu kewajiban serta kebutuhan sehingga dapat meyakinkan diri kita sendiri bahwa agama harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Walaupun begitu, kita tidak boleh menganggap agama yang lain menjadi agama yang salah, karena dalam Islam kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi. Menurut saya tidak. Dikarenakan agama saya mengajarkan untuk saling toleransi antar agama walaupun dengan cara yang berbeda. Namun, permasalahan hal itu terkait dengan kita manusia yang terkadang menjadikan agama sebagai identitas saja dan saling membandingkan satu dengan yang lain. Menurut agama kami, agama Kristen itu kita harus belajar dari awal, maksudnya dari dasar sampai ke akar-akarnya. Kenapa kita harus belajar dari awal sampai akar-akarnya? Karena ketika kita percaya, dari awal itu kita mengerti kuasa Tuhan, kita mengerti siapa Sang Pencipta kita. Oleh sebab itu kita mengerti, kita harus memahami Dia siapa. Oleh sebab itu kita harus memahami dari awal sampai akhir. Kita harus mendalaminya. Ya itu saja, terima kasih. Shalom. Buddha sendiri itu, semua agama itu adalah baik, karena semua agama mengajarkan segala sesuatu, ajarannya itu tentang kebaikan. Tidak ada agama atau yang seperti Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, atau Konghucu, semua agama itu mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong, saling gotong royong, belas kasihan, membantu antar sesama, baiknya itu antar satu agama apapun tidak. Jadi jangan memakai nama agama untuk menjelekkan pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang tidak sesuai atau pihak-pihak yang tidak mengikuti atau pihak-pihak tidak yang meyakini yang agama berbeda dengan kita. Karena setiap manusia memiliki hak untuk menganut agama dan kepercayaannya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya, dalam agama kami, yaitu Katolik, setiap agama yang dianut di Indonesia itu mempunyai sudut pandang masing-masing dan mempunyai cara ibadah yang berbeda-beda. Di sini, di dalam agama kami tidak pernah menyalahkan cara beribadah agama lain, karena di agama kami diajarkan saling toleransi terhadap sesama agama lain. Sekian dan terima kasih.